Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu hepatitis A? Nah, hepatitis A adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Infeksi ini mengganggu kerja organ hati dan dapat menular dengan mudah melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi virus hepatitis A. Hepatitis A merupakan virus RNA beruntai tunggal positif yang memiliki keluarga Piconaviridae dan merupakan anggota dari genus Hepatovirus. Virus hepatitis A atau HAV adalah penyebab penyakit hepatitis A. Virus dengan genom RNA ini berukuran 27 nanometer. Dengan partikel bulat, genus hepatovirus dikenal sebagai enterovirus 72. Selain itu, virus ini beruntai tunggal dan linier dengan ukuran 7,8 kb. Tidak memiliki selubung, memiliki satu serotip dan 4 genotip. Gejala dari infeksi hepatitis A. Gejala seseorang terinfeksi hepatitis A. Yang pertama, pusing kepala. Yang kedua, mata dan kulit menjadi kuning atau jaundice. Gejala yang ketiga ada mual dan muntah. Gejala yang keempat, sakit tenggorokan. Gejala kelima ada diare dan gejala keenam tidak nafsu makan. Cara untuk pemeriksaan hepatitis A. Hepatitis A dapat deteksi secara molekuler dengan RT-PCR, yaitu Real-Time Polymerase Chain Reaction. Yang pertama, praanalitik. Yang pertama, ada persiapan pasien. Persiapan pasien tersebut ditanya tentang identitas diri, seperti nama, umur, dan jenis kelamin dari pasien tersebut. Yang kedua, ada pengambilan sampel. Sampel darah diambil dari pasien, lalu dimasukkan ke dalam tabung. Yang ketiga, ada penanganan sampel. Sampel disentrifuge selama 10-15 menit dengan kecepatan 2000 sampai 3000 rpm sampai terbentuknya serum pada sampel. Serum yang terbentuk dipipet lalu dimasukkan ke dalam tabung tub. Yang keempat, ada ekstraksi RNA. Tambahkan buffer pelisis ke dalam tub yang sudah berisi sampel. Setelah itu, lakukan sentrifuge pada tub yang sudah ditambahkan dengan buffer pelisis selama 10-15 menit dengan kecepatan 2000 sampai 3000 rpm untuk menghancurkan membran virus dan melepaskan RNA. Setelah dilakukan sentrifuge, RNA akan diikat di dalam kolom silika. Setelah diikat di dalam kolom silika, RNA akan dilakukan pencucian untuk menghapus kontaminasi yang ada. Selanjutnya, RNA murni akan dilarutkan di dalam buffer elusi. Selanjutnya adalah proses reverse transcription atau RT, mencampurkan enzim reverse transkriptase, DNTP atau deoksinukleotida trifosfat dan primer spesifik yang digunakan untuk target HAV atau hepatitis A. Lalu dilakukan inkubasi dengan suhu yang telah ditentukan oleh kit. Suhunya sekitar 42 sampai 50 Celcius selama 30 sampai 60 menit. Selanjutnya, analitik. Langkah selanjutnya menggunakan RT-PCR. Pertama, kita memiliki transkripsi terbalik yang terjadi. Di situ kita memerlukan primer untuk
menempelkan pada cetakan RNA. Langkah kedua adalah sintetis cDNA, dan ini dilakukan dengan enzim yang disebut reverse transkriptis. Reverse transkriptis mengikat di daerah primer dan mensintetis nukleotida DNA untai cDNA baru. cDNA untai ganda ini harus menjalani tahap denaturasi, sehingga untaian akan terbelah dan kemudian primer spesifik dapat menempel pada fragmen DNA. DNA polymerase yang diketahui replikasi sekarang dapat bergabung dengan fragmen DNA. Polymerase sekarang dapat bergabung dan dapat mensintetis DNA beruntai ganda. Jadi, jika kita mengulangi beberapa siklus yang berbeda, kita dapat menghasilkan banyak fragmen DNA dari satu. Jika satu fragmen DNA berfungsi sebagai cetakan pada siklus kedua, yang kita punya sudah ada 2 fragmen DNA, dan pada siklus ketiga kita sudah memiliki 4, dan seterusnya. Jadi, dapat disimpulkan, apa sih yang kita butuhkan untuk PCR transkripsi balik ini? Tentunya yang pertama, 1, kita membutuhkan sampel RNA. Yang kedua, kita membutuhkan primer. Yang ketiga, kita membutuhkan enzim yang disebut reverse transkriptis yang akan menghasilkan cDNA dari fragmen RNA. Selanjutnya, kita juga memerlukan GNTBS untuk sintetis dan untuk reaksi berantai polymerase untuk PCR kita memerlukan enzim yang disebut polymerase. Sehingga singkatnya, transkripsi balik PCR dapat mensintetis fragmen DNA dari cetakan RNA dan dengan PCR dan menerapkan siklus yang berbeda, kita dapat menghasilkan DNA dalam jumlah yang besar, sehingga memungkinkan untuk mengurutkan genom. Selanjutnya, pasca analitik. Analisis hasil. Interpretasi cycle threshold. Cycle threshold kurang dari sama dengan 35, maka hasilnya positif atau terdeteksi virus HAV. Cycle threshold lebih dari 35, hasilnya positif lemah. Tidak ada cycle threshold, maka virus negatif atau virus tidak terdeteksi. Dokumentasi hasil.
Catatan analitik rekam semua parameter PCR, primer, suhu, siklus, cycle threshold, dan data kontrol. Penyimpanan 1. Hasil RT-PCR harus disimpan di sistem manajemen laboratorium untuk kemudahan pelacakan. 2. Backup data elektronik untuk menghindari kehilangan informasi. Penyimpanan sampel. Simpan sisa sampel serum atau plasma pada suhu minus 80 derajat Celcius untuk referensi atau analisis ulang jika diperlukan. Pelaporan hasil. Format laporan seperti informasi pasien. 1. Meliputi nama, nomor identifikasi, serta tanggal pengambilan sampel. Yang kedua, metode RT-PCR untuk deteksi RNA HAV. Yang ketiga, hasil positif atau negatif. Pengobatan hepatitis A yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, 1. Banyak beristirahat. Istirahat yang cukup terutama pada tahap awal infeksi karena mungkin akan merasa sangat lelah. Yang kedua, penuhi kebutuhan asupan dan cairan yang cukup. Perlu mengonsumsi makanan sehat yang seimbang. Karena hepatitis A bisa menyebabkan mual, sehingga membuat kesulitan untuk makan. Cobalah untuk ngemil sepanjang hari daripada makan makanan lengkap. Untuk mendapatkan cukup kalori, makanlah lebih banyak makanan berkalori tinggi. Misalnya, minumlah jus buah atau susu daripada air putih. Selain itu, penting juga untuk minum banyak cairan untuk mencegah dehidrasi, terutama jika mengalami muntah atau diare. Yang ketiga, hindari alkohol dan konsumsi obat dengan hati-hati. Jadi, bila mengidap hepatitis A, jangan meminum alkohol yang dapat menyebabkan kerusakan hati. Yang keempat, minumlah obat pereda nyeri. Untuk meredakan rasa nyeri atau demam, minumlah obat pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Namun, bicarakanlah terlebih dahulu dengan dokter. Yang kelima, untuk mengurangi rasa gatal. Mengurangi rasa gatal dengan menjaga lingkungan sejuk dan berventilasi baik, mengenakan pakaian longgar, dan hindari mandi dengan air panas. Namun, ada baiknya untuk tetap menemui dokter umum untuk melakukan tes darah bila merasa mengidap hepatitis A. Maka, dapat disimpulkan bahwa penyakit hepatitis A merupakan peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A yang memiliki genom RNA berukuran 27 nanometer. Gejala yang ditimbulkan salah satunya yaitu mata dan kulot menjadi berwarna kuning atau jaundice yang dapat dideteksi secara molekuler dengan RT-PCR atau real-time polymerase chain reaction dengan tambahan enzim reverse transcriptase GNTP deoxynukleotida trifosfat dan primer spesifik.